yang terkait dengan pertanian, tutupan lahan yang lain, misalnya pemukiman di mana, hutan di mana. Jadi nggak direbetin sama birokrasi ya, harus bisa masuk kemana saja dengan mudah begitu. Iya. Dan evaluasinya itu yang saya sebut kita butuh polisi tata ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Bertemu lagi dengan saya Wina Ekawati. Sobat IPB, tata ruang yang terencana dengan baik bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun tidak bisa kita pungkiri, ada banyak permasalahan tata ruang di sekitar kita, yang pada akhirnya menyebabkan banjir, longsor, dan munculnya pemukiman kumuh, dan sebagainya. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tata ruang yang ada di sekitar kita? Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kita di sini, dosen dan juga Ketua Departemen dari Departemen Arsitektur Lanskap IPB University. Langsung saja kita sambut Dr. Ahmad Arifin Hadi atau yang biasa kita sapa sebagai Pak Mek. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah Bapak. Iya. Nah, terima kasih Pak sudah hadir lagi di IPB Podcast. Siap Mbak. Iya, Pak Mek. Ini kita ngebahas tentang tata ruang Pak. Oh. Oke. Bisa di Bapak ini lagi deh, elaborasi lagi. Sekarang ini kondisi tata ruang di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Apa sesemrawut itu? Ya. Kalau dibilang sesemrawut itu mungkin sudah opini publik ya. Mikirnya demikian, kita nggak bisa dipungkiri itu, ya kan. Nah, sebenarnya perangkat peraturan perundangan di Indonesia itu sudah bagus ya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010. Ada juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021. Itu sudah menyebutkan mengenai definisi tata ruang, kemudian terus struktur ruang dan lain sebagainya, termasuk rencana tata ruang wilayah, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, kota, kabupaten, dan juga rencana detail tata ruang sudah ada semua. Sebenarnya sudah melalui perangkat peraturan itu sudah ada semua yang mengatur. Nah, kenapa semerawut? Nah, barangkali dalam hal proses pembuatannya, implementasinya, dan evaluasinya, itu yang saya sebut kita butuh polisi tata ruang. Gitu ya. Polisi tata ruang. Nah, itu polisi tata ruang. Polisi tata ruang. Untuk apa Pak? Nah, ini ya sebenarnya pengatur sebenarnya sih, cuman ya biar ini polisi tata ruang. Ya. Menegakkan regulasi-regulasi yang sebenarnya sudah ada tadi itu ya. Betul sekali. Oke. Ya. Jadi setiap provinsi, kabupaten, kota itu sudah punya rencana tata ruang wilayah. Baik. Dan ditetapkan oleh peraturan pemerintah setempat, ya kan. Nah, ada juga namanya rencana detail tata ruang. Setiap kita itu mau membuat sesuatu, contoh misalnya, saya menyampaikan ini sebagai seorang arsitek lanskap ya. Kami banyak pengabdian masyarakat di bidang perencanaan dan desain lanskap, di mana kami membuat master plan dan juga site plan untuk kawasan pertanian terutama ya, pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan juga ya. Nah, kami harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang. Oke. Nah, ketika kita buka RT/RW dan RJTR-nya, itu ada namanya album peta itu ya. Oke. Nah, album peta seperti itu ya. Nah, itu kita mencoba mengacu pada informasi yang ada di situ. Itu tidak semuanya ada. Gitu ya. Memang iya. Setiap membuat master plan ya kita harus melakukan inventarisasi lagi. Nah, tapi dengan kemajuan teknologi saat ini, seharusnya data yang ada di album peta di rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, itu harusnya lebih detail lagi gitu ya. Oke. Harusnya lebih detail lagi. Kita sekarang sudah teknologi GPS, teknologi drone sudah ada, penginderaan jauh.
itu sudah tersedia. Betul, bahkan sudah Dan sangat advance. betul sekali. Dan satu software dengan software yang lain, aplikasi dengan aplikasi yang lain itu saling berhubungan satu sama lain gitu loh. Jadi bukan hal yang sulit untuk membangun sebuah rencana tata ruang dengan data yang lebih aktual, valid dan akurat. Itu sudah bukan hal yang susah lagi. Baik, menarik sekali. Menarik sekali Pak. Ini tadi Bapak katakan polisi tata ruang. Kalau menurut Bapak gitu sebagai praktisi arsitektur lanskap begitu kan, dan juga akademisi begitu, polisi tata ruang ini bergeraknya baiknya di bawah instansi tertentukah atau mungkin gabungan dari beberapa instansi? Intinya siapa seharusnya yang bergerak sebagai polisi tata ruang? Untuk menjawab ini saya agak susah ya menjawab. Kalau misalnya idealnya itu harusnya ada badan sendiri itu idealnya. Ada badan yang sendiri. Lintas sektor. Betul. Ya, lintas sektor. Kenapa saya bilang lintas sektor? Begini. Saya pernah membuka album peta dari suatu rencana tata ruang wilayah. Kalau misalnya kita lihat data dasarnya itu sangat makro dan masih kurang lengkap. Data ini nanti dipakai untuk misalnya untuk kegiatan perencanaan yang skala kecil apa kayak gitu ya, atau misalnya data katakanlah RT RW ini album petanya raw datanya lah gitu ya. Nah itu memang kita harapkan itu yang selengkap mungkin. Ya. Kita harapkan itu saya sebagai arsitek lanskap membuat perencanaan, membuat master plan, saya membutuhkan data yang selengkap mungkin. Nah ketika kita buka datanya, itu ada data yang seharusnya bisa lintas sektor tuh. Misalnya contoh, ya kita buka rencana tata ruang terkait dengan pertanian. Pasti di situ kita butuh informasi mengenai di mana lokasi masing-masing jenis komoditi pertanian. Sawah padi di mana, jagung di mana, ya kan? Kemudian yang terkait dengan pertanian, tutupan lahan yang lain misalnya pemukiman di mana, hutan di mana, ya, badan air di mana dan lain sebagainya. Termasuk juga infrastruktur, jalan, irigasi, drainase. Nah, itu yang kadang kurang begitu update. Kurang begitu update dan terlalu gitu ya. Nah, padahal masing-masing instansi di kabupaten kota saya yakin mereka juga melakukan pendataan. Contoh misalnya Dinas Pertanian melakukan pendataan mengenai komoditas produktivitas dari komoditas tertentu dari setiap desa misalnya. Ya kan? Nah ini masih belum sinkron gitu lah. Masih belum sinkron. Yang ada di data makro ini adalah poligon dari kecamatan atau desa, ya. Tapi tidak ada data mengenai produktivitas pertanian. Adanya data mengenai produktivitas pertanian itu ada di Dinas Pertanian dalam bentuk tabel dan keterangan. Gitu. Nah ini nggak ada upaya untuk menyinkronkan sehingga untuk membuat rencana tata ruang selanjutnya itu dipakai data yang bagus ini. Nggak ada. Maka dari itu saya bilang tadi, Mbak tanya apakah ini di bawah instansi tertentu atau sendiri. Kalau saya sebagai dosen ya, kita kan ngomongnya ideal. Ini badan sendiri yang dia bisa bergerak lintas sektor. Baik. Mana nih data yang ini ya, yang spasial tadi? Mana data yang hasil misalnya sensus pertanian atau apa yang dimiliki oleh dinas dan sebagainya. Nah ini dimasukkan jadi satu. Nah itu nanti jadi dasar untuk membuat master plan pertanian. Termasuk juga misalnya data misalnya mengenai jalan, ya kan? Barangkali kalau di data dasar dari RT RW atau DTR itu berupa garis dan nama jalan. Nah tapi pasti di Bina Marga dan sebagainya itu kan pasti ada kelas jalan, lebar jalan yang lebih detail. Ya. Nah itu juga. Ya.
irigasi juga dan sebagainya. Nah itu yang bisa nanti di-combine oleh polisi tata ruang yang punya kewenangan lintas sektor. Baik. Gitu. Nah, Pak, ini kan tadi kita sebut polisi tata ruang karena dia diharapkan bisa menegakkan peraturan yang sudah ada begitu kan terkait dengan tata ruang. Sebenarnya apa sih Pak yang sering dilanggar di lapangan gitu terkait dengan kondisi tata ruang di Indonesia ini? Nah, ini yang saya sebut barusan, yang saya ceritakan, ini proses pembuatan. Jadi ada input proses pembuatan, ada implementasi, ada evaluasi. Nah, implementasinya, ya banyak kejadian di sekitar kita, di berita sehari-hari, ya, itu banyak penyalahgunaan tata ruang. Yang seharusnya ini kawasan pertanian tiba-tiba muncul perumahan. Yang seharusnya kawasan perkebunan muncul theme park, terbangun banyak dengan bangunan-bangunan yang gitu ya. Dan akhirnya menjadi masalah di daerah yang lain. Betul. Tugas tata ruang, polisi tata ruang juga mengawasi implementasinya. Ya. Ingat di sini ya, yang namanya setiap pembangunan, ya, infrastruktur terbangun, pasti ada, kalau dulu namanya izin menjadikan bangunan, sekarang persetujuan bangunan gedung PBG. Dan setiap pengajuan PBG itu pasti ada file cat denah, ya, dari masing-masing bangunan yang mau dibangun. Ada file catnya. Nah, kalau ada polisi tata ruang ini, maka tugas polisi tata ruang ini dari setiap pengusulan itu di-matchkan lagi dengan rencana tata ruang wilayah atau RJTR dari album peta itu. Ya. Apakah ini ada di bangunan-bangunan ini, apakah sudah sesuai peruntukan yang tadi? Gak cuma bangunan, tapi misalnya usulan master plan untuk atau site plan untuk agrowisata misalnya, ya, atau pertanian terpadu, kan sekarang harus punya site plan. Kalau enggak keluar izin. Nah itu di-matchkan lagi dengan RT RW. Ya. Teknisnya kalau dulu mungkin susah, sekarang gampang. Kenapa saya bilang demikian? Karena software CAD sekarang itu sudah punya georeferencing. Yang dipakai di RT RW itu software GIS, terkait sama GIS. Itu pasti Geographic Information System pasti punya georeferensi. Nah ini sebenarnya bisa match. Bisa. Jadi data yang dari yang kecil-kecil untuk persetujuan bangunan gedung atau IMB atau izin menjadikan kawasan pertanian dan sebagainya, itu sebenarnya bisa di-matchkan dengan data yang makro, sehingga polisi tata ruang itu bisa lihat langsung di peta, ya, di peta bisa lihat langsung, oh ini tidak sesuai dengan tata ruang, nggak bisa nih, ya. Dan itu sekali lagi data yang seperti itu dimiliki oleh instansi yang juga lintas instansi. Makanya si polisi tata ruang harus bisa kemana-mana. Harus bisa kemana-mana. Jadi nggak direbetin sama birokrasi ya, harus bisa masuk kemana saja dengan mudah begitu. Iya. Karena sehingga nih, kalau misalnya itu terjadi, mungkin ada pimpinan daerah ya yang rajin melakukan sidak saat ini. Saya sangat salut sama beliau, rajin melakukan sidak, melihat terjadinya pelanggaran, ya, itu kan lihat satu persatu, kasus per kasus Janin ya, pasti belum capek. Ya. Nah kalau misalnya ini terjadi, tinggal lihat aja sinkronisasi tadi itu, yang nggak sinkron, ya itu yang pelanggaran. harus di pending lah gitu ya pembangunannya. Betul sekali. Selain data yang terkait instansi, polisi tata ruang ini juga harus melihat pada data yang dihasilkan oleh masyarakat dan
swasta. Oke. Contoh misalnya Google Earth. Mereka itu update terus loh. Yes. Baik secara udara maupun secara mobil Google ya. OpenStreetMap kayak gitu. Ya harus lihat juga. Ya. Karena kenapa? Untuk bangunan-bangunan yang tidak berizin, mungkin pemerintah nggak melihat dari usulan persetujuan bangunan gedung, tapi dari udaranya Google Earth yang kita bisa lihat setiap saat, itu kita bisa lihat. Bisa cek ya. Iya. Tiba-tiba ada bangunan nih yang harusnya di tempat yang harusnya nggak ada. Betul. Oke. Itu sudah terkait dengan CAT, terkait juga dengan aplikasi GIS. pencitraan. Jadi sekarang sudah semua udah terintegrasi. Seharusnya dengan teknologi yang sudah advance ini itu mudah dilakukan harusnya. Mudah ya, dilakukan sebenarnya. Tinggal ada yang mengorkestrasinya saja. Itulah polisi tata ruang. Kalau konsep polisi tata ruang ini di negara yang telah maju dan sudah bagus gitu perencanaan tata ruangnya, apakah ada juga Pak konsep yang seperti ini? Sebenarnya cukup instansi pemerintahnya itu udah semuanya patuh. Kalau semuanya sudah berjalan Kalau dengan semuanya sudah patuh ya, baik, ideal, semuanya patuh, semuanya taat terhadap regulasi, sebenarnya nggak perlu ada polisi tata ruang ini. Iya, kalau di tempat yang saya singgahi buat S2, S3 ya dulu, itu jangan coba-coba itu kita melanggar tata ruang yang ada, pasti itu ya nggak bakalan terjadi lah itu ya. Nah tapi dengan kondisi Indonesia yang sudah kompleks seperti ini, pelanggaran udah banyak terjadi, perlu polisi tata ruang itu. Kayak seperti diperlukan apa ya, satu institusi tertentu yang benar-benar kuat dan memang diamanahkan untuk itu begitu ya Pak? Iya, lintas sektor. Dan melihat data yang bukan hanya yang berasal dari perizinan yang diusulkan ke pemerintah ya, tapi dari Google Earth. Dari Google Earth juga begitu Pak ya. Dan terus, satu lagi Mbak, polisi tata ruang ini juga perlu melihat juga pada data yang bottom up. Ya. Misalnya hasil dari participatory mapping. Yes, wow, menarik. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Memang itu adalah data informal. Nah tapi di sini polisi tata ruang, disitulah dia itu memvalidasi dan memverifikasi data informal itu. Dia nggak perlu untuk cari data yang semuanya harus enggak. Memang dia harus cari data. Tapi dengan participatory mapping, melihat dari unggahan-unggahan masyarakat, sosial media juga sekarang sudah ada geotaggingnya. Itu kan bisa menggunakan data harvesting ya, untuk melihat data yang terbaru yang diunggah oleh masyarakat. Ya, sepertinya memang pemerintah mungkin sudah ya, tapi saya rasa belum optimal gitu untuk memanfaatkan data. Karena kan data itu tadi Bapak sudah katakan dari yang kita unggah gitu kan, masyarakat unggah ke medsos itu kan sebenarnya bisa menjadi input ya untuk pemerintah. Betul. Apalagi terkait dengan tata ruang ini juga, semuanya sudah sangat mudah untuk diakses datanya, gitu ya Pak ya. Nah, tapi yang kita ketahui sekarang ini kondisinya memang seperti itu ya Pak ya, masih banyak yang menerabas gitu kan peraturan. Ada ibarat kata kalau misalkan ada lahan tanah yang kosong sedikit bisa dijadiin pemukiman gitu, padahal mungkin secara tata ruang bukan peruntukannya, yang pada akhirnya menyebabkan banjir di lokasi yang lain dan lain sebagainya gitu, dan itu terus terjadi seperti itu. Tapi kalau dikatakan balik lagi ke masalah ekonomi kan pasti yang punya tanah pengennya itu bisa produktif, bisa menghasilkan uang gitu Pak, dan akhirnya dijual. Nah ini sebenarnya gimana Pak seharusnya di arrange-nya gitu ya, agar si masyarakat yang pemilik tanah ini juga apakah harus mendapatkan insentif atau bagaimana agar tetap bisa inline dengan seharusnya rencana tata ruangnya seperti ini, tanah Anda nih seharusnya nggak dijadiin pemukiman begitu. Nah itulah fungsi polisi tata ruang. Salah satunya persuasif. Ya, menyadarkan masyarakat. Baik. Nah sekarang masalahnya itu terjadi kenapa? Akses kita untuk mengetahui rencana tata ruang tidak ada. Susah, betul. Bahkan saya sebagai dosen pun harus bikin izin dulu untuk melihat. Iya. Seharusnya itu jadi open source aja ya, maksudnya bisa ada open beberapa access, kabupaten kota yang sudah melaksanakan itu, termasuk Kabupaten Bogor, Kota Bogor itu sudah ada tuh. Sudah open access. Struktur ruangnya sudah ada online, orang bisa lihat. Baik.
nggak bisa lihat gitu Tapi itu belum terjadi di semua daerah begitu? Nggak semuanya, tapi saya salut ya kabupaten kota Bogor udah ada tuh. Sudah Sehingga ada. sekarang pun kita bisa lihat ya. Nah, dalam proses membuat itu, yaitu tadi itu perlu ada data yang valid tadi, valid, aktual, terkini juga. Nah, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin dengan kasus yang seperti tadi itu, selain itu persuasif juga, ya itu terkait sama kebijakan ya. Saya sebagai akademisi ya nggak bisa apa-apa itu ya. Tapi yang paling penting yang kita dengan adanya polisi tata ruang tadi itu diharapkan ada langkah persuasif ya dan pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan pelanggaran tata ruang itu agar tidak terjadi. Karena kembali lagi kalau misalnya itu tidak sesuai dengan peruntukannya, pasti akan ada konsekuensi pada akhirnya yang betul. bisa. Nah, bagaimana sanksi dan sebagainya? Sebenarnya di peraturan undang-undang itu sudah ada. Sudah ada sanksi. Cuman saya nggak hafal ya. Sudah ada sanksi untuk pelanggaran tata ruang, sudah ada. Nah, itu polisi tata ruang mengacu aja pada itu kalau saya. Iya, gitu. Baik. Ya. Jadi sepertinya memang harus mungkin jika ada dari pemerintah yang menonton podcast kita bisa dijadikan pertimbangan juga ya Pak ya. Betul. Terkait dengan adanya polisi tata ruang ini karena jika dilihat memang sepertinya kondisi permasalahan tata ruang yang ada di Indonesia ini cukup perlu diperhatikan ya Pak. Betul. Ya, menjadi atensi bersama begitu ya Pak. Jangan sampai permasalahan ini terus berlarut-larut dan pada akhirnya nanti masyarakat juga yang menderita begitu ya Pak. Betul sekali. Betul. Dan ingat yang namanya tata ruang itu bukan hanya masalah pemukiman, perindustrian, tapi juga pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, ya. Dan sekarang untuk membangun data yang seperti itu nggak susah gitu loh, sebagai dasar untuk pembuatan tata ruang yang bagus. Implementasi juga untuk pengawasan nggak susah. Dan evaluasi yang paling penting. Ya, evaluasi. Karena kalau misalnya kita itu tidak disupport ya, kan rencana tata ruang wilayah ini berlakunya panjang, Mbak. Ya, bukan setahun 2 tahun tapi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pasti di tengah-tengahnya ini ada evaluasi. Polisi tata ruang harus lihat itu evaluasi itu. Ya, evaluasi. Lakukan evaluasi itu dengan mempertimbangkan data yang aktual saat ini. Kalau misalnya pemerintah maunya mengetahui membuat data itu sendiri susah, capek pemerintah nanti. Maka dari itu saya sarankan tadi cek ya Google Earth, cek juga participatory mapping oleh yang diunggah oleh masyarakat. Menarik ya, berarti masyarakat juga bisa berperan aktif begitu ya Pak. Nah itu nanti polisi tata ruang ini perlu melakukan rekonsiliasi data tata ruang paling nggak setahun sekali itu. Baik, terus ada pengkinian data begitu ya? Pengkinian data, kemudian evaluasi. Ini sudah ditetapkan sebagai kawasan misalnya pertanian, lalu ada perumahan, why, kenapa? Pasti ada ada sebab musabab gitu. Ya, nah maka dari itu evaluasi itu. Ya. Menghadapi yang seperti itu pemerintah harus bijaksana ya. Harus bijaksana. Betul. Dan yang utama tentu mengutamakan kemaslahatan semuanya ya Pak ya. Tapi balik lagi, peraturan tata ruang harus ditegakkan. Oleh karena itu ya harus ada polisi tata ruang. Ya kita sih berharap sebenarnya nggak perlu ada polisi tata ruang kalau semuanya taat begitu ya Pak ya. Kalau semuanya taat. Tapi masalahnya tidak begitu. Oke Bapak, terima kasih sekali. Ini kita sudah di ujung diskusi kita. Yang terakhir Pak. Jadi harapan Bapak sendiri ini ke depannya mungkin terkait tadi ada konsep yang hadir dari pemikiran Bapak yaitu polisi tata ruang. Harapan Bapak sendiri untuk tata ruang Indonesia di masa depan bagaimana? Ya, saya berharap, saya mengimpikan ya tata ruang wilayah di Indonesia itu bisa mewakili kepentingan masyarakat secara luas, kepentingan pemerintah juga dalam pembangunan. Bisa berjalan dengan baik, itu harapan saya ya. Kalau misalnya tata ruang tersebut sudah dibuat dengan bagus, setiap lapisan masyarakat pasti juga akan patuh ya. Dan pelaksanaan implementasi dari perangkat peraturan juga harus konsisten. Tidak ada lagi misalnya mau ngebangun
ternyata menyalahi tata ruang, ya dengan berbagai cara Tetap lolos. diatur ya. Nah, itu yang susahnya itu tuh. Perlu ada kesadaran dari semua pihak ya Pak ya terkait hal ini. Ya, maka dari itu polisi tata ruang Polisi tadi tata itu ruang. harus ada itu. Harus ada. Untuk menertibkan itu semua. Karena balik lagi aturannya sudah ada, Aturannya sudah ada. tapi tidak konsistenan sehingga Iya. perlu ada yang make it on track again gitu ya Pak ya. Make it on track again. Oke, terima kasih Pak sudah Sama-sama, hadir di Mbak. PB Podcast. Iya. Yang mudah-mudahan pemikiran Bapak ini menjadi sumbangsih ya untuk tata ruang Indonesia, Siap. dan kita bersama-sama bisa berkontribusi untuk menciptakan tata ruang yang nyaman, aman, dan juga sehat begitu ya Pak ya. Sip. Untuk bersama-sama, Amin. untuk kita semua begitu. Baik, terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama Mbak. Oke, demikian Sobat IPB, diskusi kita dengan Pak Mek. Semoga bermanfaat. Saya Wineka Wati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.